Benih tanaman merupakan salah satu sarana budidaya tanaman yang mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam upaya peningkatan produksi dan mutu budidaya hasil tanaman, yang pada akhirnya terjadi peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha yang dapat dilakukan para petani untuk menjamin ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul adalah melalui pengembangan penangkaran benih padi. Seperti yang sudah dilakukan oleh kelompok tani Sukamaju Desa Bangkiling, Kecamatan Banualawas. Hasan selaku ketua kelompok tani Sukamaju Desa Bangkiling menceritakan awal mula dirinya terjun ke dunia pertanian dan hingga saat ini mulai untuk berbudidaya penangkaran benih padi. Itu nih Pak, istilahnya tuh semalam kita belum waktu tahun 2003 itu belum lagi masih pembinaan dari penyuluh lapangan, belum lagi ke penangkar. Nah, jadi habis itu kami merasa ada program-program dari pemerintah pusat dan kabupaten. Jadi akhirnya di kelompok kami ditunjuk sebagai dipilih untuk menangkarkan benih padi unggul. Nah, karena mencukupi kebutuhan program-program padi unggul. Mulainya tahun 2005. Dalam penangkaran benih padi, varietas yang digunakan kelompok tani Sukamaju Desa Bangkiling yakni benih padi bersertifikat unggul varietas Mekongga, padi varietas Impari 30, Impari 42, dan Impari 32. Kalau saat ini kalau permintaan pemerintah nasional itu kebanyakannya malah Mekongga, Impari 30, Impari 42, Impari 32. Itu yang kebanyakan permintaan dari pemerintah untuk pengadaan program-program saat ini. Ini kalau habis ini kan ini kita mengadakan program. Kalau untuk tanam selanjutnya itu kita membeli lagi bibitnya. Itu kita membelinya ke Balai Besar Binuang. Hasan pun menceritakan ada beberapa perbedaan yang ia rasakan, baik dari segi penanaman, perawatan, hingga harga jual antara benih padi unggul dengan benih padi konsumsi. Bedanya itu kalau benih unggul itu harga terutama tinggi ketimbang benih konsumsi. Nah, jadi manfaatnya penangkaran ini sangat banyak, terutama bibitnya sama paritas. Yang kedua, tanamnya serentak. Nah, yang ketiga, serangan hama kurang. Nah, itu penangkaran ini lawan juga bibitnya. Yang penangkaran ini baik, ada sembarang bibit. Jadi ada kelas-kelasnya. Kalau untuk konsumsi sembarang aja bibitnya. Kalau untuk penangkaran ini kan ada kelasnya. Yang kita bawa sagen penangkaran ini kelasnya kelas BP. BP kalau kita untuk konsumsi itu kelasnya BIR aja Pak. Jadi kalau untuk penangkar kelasnya BP. Jadi benih pokok. Selama melakukan budidaya penangkaran benih padi, Hasan sempat mengalami kegagalan. Kegagalan dirasakan lantaran sawah sering mengalami kebanjiran, karena di wilayah Banualawas merupakan wilayah dengan dataran rendah. Kalau untuk kegagalan memang ada Pak. Biasanya itu kan kami kalau untuk kegagalannya itu banjir lah yang pertama. Kalau masalah hama bilang hampir kada pernah mengalami kegagalan. Cuman yang sering kegagalan itu soalnya lahan kami ini kan tumpukannya banyu mulai Tanjung. Jadi ya yang sering itu ya kebanjiran. Itu tahun 2021 nih, 2019 tadi kan kami kebanjiran juga. Jadi kalau masalah banjir ini Pak, kadang-kadang halat 2 tahun ada kami mengalami kebanjiran yang besar tuh.
masa tanam benih unggul dan benih konsumsi memiliki perbedaan. Untuk benih unggul, masa tanamnya relatif lebih singkat, sehingga dapat memungkinkan untuk melakukan 3 kali tanam dalam setahun. Kalau benih konsumsi itu kan kebanyakan benih lokal kan umurnya terpanjang. Kalau benih untuk penangkaran ini kan benih unggul. Nah itu rata-rata umurnya 115 hari. Kalau benih lokal itu kadang-kadang sampai 4 bulan, sekitar 5 bulan lah. Kalau kebanyakan kayak itu, kalau padi unggulnya rata-rata 4 bulan lah, 115 hari atau 120 hari. Cuman kalau panennya sampai 3 kali Pak. Nah jadi kalau habis panen yang ada nih kan, ini kalau biasanya kami tahan banyunya kan timbul pulang yang kada, ini tumbuh pulang turiang. Nah kalau di sini kan orang nyebut turiang Pak. Nah jadi memang sekali tanam 2 kali panen. Iya. Jadi itu kami biasanya tuh ada yang dipupuk lah habis tanam nih. Jadi kan muncul pulang turiangnya itu. Adanya penangkaran benih padi di wilayah Desa Bangkiling, Kecamatan Banua Lawas, membuat para petani yang tergabung dalam kelompok tani tertarik untuk beralih ke budidaya penangkaran benih padi varietas unggul. Hal tersebut disampaikan oleh Itar selaku Ketua Gapoktan Bangkiling Maju Bersama. Jadi dulunya kan 2 kelompok. Nah setelah ada bida harga, lawan hasilnya lebih tinggi daripada benih lokal, tiap tahun ke tahun tuh bertambah anggota dari kelompok tani. Misalnya kayak kelompok tani Ambarawa dulunya kan anggotanya hampir 35 orang. Dulunya yang untuk penangkarnya hanya orang 25. Jadi setelah ada bida harga dari benih lokal dengan benih penangkar ini, maka semua anggota kelompok taninya itu beralih ke penangkaran. Hingga saat ini ada 5 kelompok tani yang melakukan budidaya penangkar padi. 5 kelompok tani tersebut mampu menghasilkan 250 ton benih padi varietas unggul per 1 kali masa tanam. Kalau setiap panennya produksi, kalau untuk saat ini yang 5 kelompok tani itu hampir 250 ton per kegiatan. Jadi kami di sini setahun tuh ada 2 kali kegiatan bercocok tanam. Jadi musim lebak dan musim tak ada hujan. Setelah proses panen, benih tersebut dilakukan penjemuran, lalu pengemasan tergantung dari pesanan, dengan berat benih dari 5 sampai 10 kg. Untuk penjualan benih varietas unggul tersebut, Gapoktan bekerja sama dengan beberapa distributor untuk mendistribusikan benih tersebut ke berbagai wilayah, baik itu wilayah dalam Provinsi Kalimantan Selatan maupun luar dari Kalimantan Selatan. Kalau untuk hasil produksi ya rata-rata tinggi daripada yang petani yang biasa, yang bukan untuk penangkar. Jadi disebabkan kalau petani biasa kan benihnya itu paritasnya bukan paritas unggul. Nah kalau untuk penangkaran ini kan paritasnya paritas unggul. Nah selain itu kan untuk pemupukan, cara pembasmian hama itu kan ada penyuluhan dari PPL. Kalau dari petani biasa kan sekedar pengalaman dari turun-temurun aja itu. Penjualannya kalau di dalam Kalimantan Selatan ini per kabupaten mulai
Amuntai, Balangan sampai ke Kota Baru sana. Bahkan ke luar provinsi ada sampai ke Kalteng, ke Kalten. Penjualan tergantung yang tipe yang maamprah tadi. Jadi misalnya ke Kalten ya antara Kalten. Cuman kami kan terima di mobil aja yang distribusikan ke daerah-daerah itu kan CP yang bersangkutan itu. Selain hasil yang didapat lebih meningkat, harga jual benih padi unggul lebih tinggi dibandingkan dengan benih konsumsi. Pasalnya harga benih unggul sudah ditetapkan atau sudah baku, sehingga tidak pernah mengalami penurunan harga. Jadi kalau makanya dari Gaputan ini petani-petaninya banyak yang berpindah ke penangkar. Jadi di segi harga memang agak miring lah. Kalau harga lokalan kan untuk saat ini 50.000 per black. Nah untuk penangkar kan 65.000 per black. Jadi selisihnya hampir 15.000 per blacknya. Jadi per kilonya mungkin sampai 1.500 lah selisih harga itu dari benih lokal sama benih penangkar. Jadi perbandingannya kalau untuk padi konsumsi kan bisa anjlok harganya, sedangkan untuk penangkar kan harga sudah baku itu kan tidak berubah dari tahun ke tahun, itu kan sudah tinggi lah kaitannya. Untuk penyimpanannya, benih padi unggul sama dengan benih padi konsumsi. Namun untuk kekeringan, benih unggul harus mencapai 12-14%. Jadi kalau untuk penyimpanan tidak terlalu ada penanganan khusus sama di prosesnya dengan padi lokalan. Cuman yang untuk penangkar ini kami dari petani itu tingkat kekeringan itu dari harus kisaran 12-14%. Kalau di atas itu kami kada menerima, kata artinya kami perintahkan kepada petani untuk menjemur ulang kata. Nah lalu untuk pembersihannya kalau bahasa kami di sini itu dipumpanya itu 2 kali bang. Kalau untuk benih lokal kan orang sekali cuma ngumpanya. Adanya budidaya penangkar benih padi di Desa Bangkiling, Kecamatan Banualawas ini mendapat tanggapan positif dari Norlianti selaku penyuluh pertanian lapangan BPP Banualawas. Norlianti menjelaskan bahwa Desa Bangkiling memang berpotensi untuk melakukan budidaya penangkar benih padi karena mayoritas masyarakat di wilayah ini berprofesi sebagai petani. Jadi untuk Desa Bangkiling ya di sini cukup berpotensi Pak untuk melakukan budidaya penangkar benih karena di sini mayoritas petani itu mayoritasnya di sini petani Pak. Jadi dari dulu di sini mereka bertani, jadi ilmu bisa dibilang ilmu mereka itu sudah dari dulu bertani. Jadi menguasai teknologi budidaya gitu Pak. Penangkaran benih padi di wilayah Bangkiling cukup berkembang. Terbukti dengan meningkatnya produksi hasil padi dari yang awalnya hanya mendapatkan 50 ton dalam sekali masa tanam. Kini mampu menghasilkan benih sebanyak 250 ton dalam sekali masa tanam. Ya, untuk penangkar benih padi untuk Kecamatan Banualawas itu memang satu-satunya itu cuma ada di Desa Bangkiling. Jadi untuk perkembangan produksi tahun ke tahun itu cukup lumayan berkembang Pak, karena dari awal berdiri itu kalau produksi itu cuma sekitar 50 ton aja. Untuk sampai sekarang itu sudah kurang lebih 250 ton produksinya dengan luas areal kurang lebih 70 hektar Pak.
Nurlianti menjelaskan, ada beberapa perbandingan antara budidaya penangkar benih unggul dengan benih konsumsi. Perbandingannya baik dari penanaman, pengendalian hama, dan juga hasil produksinya. Kalau menurut saya memang itu dari segi budidaya ya, dari segi budidaya itu yang paling menentukan itu karena kalau benih penangkar itu mereka tanam itu serentak Pak, jadi mulai dari semai itu sudah ada ketentuan, misalkan ketentuan tanggal 5, jadi mereka semua yang penangkar itu menyemai di tanggal tersebut. Nah, dan juga untuk penanaman itu mereka serentak, pengendalian hama biasanya juga serentak, jadi untuk produksi itu bisa lebih tinggi. Ada beberapa klasifikasi benih unggul bersertifikasi yang dijual di pasaran. Dan untuk di wilayah Bangkiling menggunakan benih pokok yang memproduksi benih sebar untuk dijual. Ya, untuk klasifikasi yang saya tahu itu ada 4 ya. Yang pertama klasifikasi benih itu penjenis Pak. Itu labelnya warnanya kuning. Terus klasifikasi benih dasar. Nah, itu labelnya berwarna putih. Dan untuk penangkar di sini itu mereka benih pokok yang berlabel ungu dan memproduksi benih sebar Pak, yang labelnya itu berwarna biru. Nah, itu yang mereka produksi di sini. Ya, yang di sini kan dari penangkar itu benih pokok dulu ya, mereka memproduksi benih sebar yang akan mereka jual. Ada beberapa hambatan yang dialami oleh kelompok tani, salah satunya seperti faktor alam yakni banjir, sehingga mengurangi hasil produksi benih. Kalau hambatan di sini Pak, kalau untuk budidaya itu cuman kadang ada faktor alam aja Pak, itu banjir. Nah, itu yang bisa menyebabkan kurangnya produksi. Kalau masalah hama dan penyakit itu mereka sudah bisa mengatasi Pak. Ya, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu sudah tidak menyebabkan produksi turun.